Semoga kalian semua yang subscribe channel aku bakalan dapat berat badan ideal dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Video kali ini aku mau cerita tentang perjalanan diet aku dari 84 kilo ke 62 kilo. Perlu dicatat kalau aku tuh bukan ahli diet, apalagi dokter gizi yang nyuruh kalian untuk defisit kalori, untuk olahraga berapa banyak, makanan apa yang dimakan. Tapi aku lebih ke sharing pengalaman aku ngejalanin diet ini sampai turun 22 kilo. Aku sadar banget sih kalau diet itu harus datang dari diri kita sendiri tanpa disuruh orang, tanpa paksaan dari orang lain. Karena kalau mau dari diri kita, itu kita ngejalaninnya lebih enjoy. Saran aku sih kalau misalnya kita mau diet, kita tuh harus cari alasan-alasan apa sih yang mendorong kita untuk menurunkan berat badan. Misalnya kalian pengen penampilan lebih menarik, terus pengen lebih sehat, lebih gampang cari baju, pengen lebih percaya diri gitu. Tantangan paling berat waktu diet tuh adalah melawan rasa males sih. Misalnya kayak pengen olahraga tapi males, atau pengen masak makanan lebih sehat tapi males. Kita harus ada motivasi biar semua itu tercapai. Kita tuh nggak harus punya berat badan ideal yang di exactly berapa kilonya. Menurut aku sih gitu, karena ya 4-5 kilo lebih berat itu toleransi lah ya. Karena untuk sampai di berat badan ideal itu kan orang butuh perjuangan, apalagi yang overweight sebelumnya gitu. Aku juga males banget ngitung-ngitung kalori makanan ini berapa kalorinya, terus harus hitung setiap hari berapa. Tapi kalau kita mau ngurangin berat badan, berarti kita harus pakai tabungan lemak untuk jadi tenaga. Kalau misalnya kita nggak ngitung dan kita makin banyak tabungan di badan kita, yaitu tabungan lemak dan kalori berlebih, ya gimana mau berat badan kita turun ya kan? Jadi langkah awal aku tuh ngerasa kalau aku harus turun berat badan tuh berapa kilo sih gitu. Aku kelebihan berapa kilo sih? Aku coba cek BMI calculate. BMI itu Body Mass Index, itu cara untuk menilai apa berat badan kita tuh sudah di posisi sehat atau belum gitu. Nah ini tuh gampang banget caranya, buka Google, ketik BMI calculator. Aku pakai yang calculator.net, ganti matrix unit, usianya kayak ini, misalnya usia aku 33 tahun, gender female, tinggi aku 158, dan berat aku sekarang 62. Nah dari situ kita udah tahu kategori kita apa. Kayak misalnya aku ada di normal, yang di ujung banget. Sebenarnya kalau misalnya mau normal yang ke tengah itu sekitar 7 kilo lagi nuruninnya. Nah terus kita menghitung namanya TDEE. TDEE ini adalah jumlah total kalori yang dibakar tubuh setiap harinya. Kalau mau ngitung TDEE itu caranya ketik TDEE kalkulator, terus sama kayak tadi, aku pakai yang calculator.net, pilih matrix unit, masukin umur kalian, gender, tinggi kalian, berat kalian, dan activity level kalian. Kalau misal aku kan jogging 4-5 kali seminggu, terus calculate. Nah ini adalah contoh kebutuhan kalori aku per hari itu 1877. Tapi kalau aku mau kurangin 0,25 kilo per minggu, aku harus mengkonsumsi kalori 1627 kalori. Aku tuh gak menargetkan waktu, misalnya dalam waktu 1 bulan harus turun 4 kilo gitu. Aku gak kayak gitu sih, karena aku ngejalanin dietnya dengan happy dan dengan enjoy aja gitu. Nah dari cara diet aku tuh punya 2 poin penting yang aku jalanin. Itu pertama adalah makanan pastinya, yang kedua adalah kebiasaan. Kalau dari segi makanan, aku tuh makan 3 kali. Jadi pagi itu tetap sarapan. Sarapannya apa aja, bisa Quaker Oat, bisa buah, atau bisa telur rebus kayak gitu. Terus tentunya minum air putih banyak-banyak. Terus makan siang aku tetap makan nasi dan lauk-lauknya. Nah sorenya itu ngemil, misalnya ngemil roti atau ngemil buah. Nah terus setelah jam 6 malam aku nggak makan apa-apa lagi. Kalaupun lapar aku minum air putih banyak-banyak. Terus kalau misalnya masih lapar juga nggak tertahankan, ya itu bisa makan telur rebus putihnya,
atau makan buah ringan seperti kayak apel, anggur, pir, dan lain-lain gitu yang gulanya nggak tinggi. Nah, jadi kalau misalnya aku pengen makan nasi, ya aku makan, tapi aku hitung berapa banyak nasinya gitu. Kalau misalnya aku sih lebih ke banyakin lauknya seperti sayurnya atau tempe tahunya gitu, karena kan protein juga bikin kita lama kenyangnya dan bagus buat tubuh kita gitu. Jadi nasi sama mie yang dikurangin. Terus aku kan suka banget minum yang manis-manis gitu ya, kayak Thai tea atau kopi. Nah, itu aku hitung-hitung tuh, daripada kalorinya banyak di minuman manis tapi abis itu lapar, mendingan kebutuhan kalori kita tuh di nasi. Nah, dari segi makanan aku tuh ngerasa setiap seminggu sekali itu cheating day itu perlu banget, yaitu bebas makan gitu, yang kalorinya tinggi, boleh menikmati makanan yang kita pengen, kayak boleh lah ya untuk mengurangi stres dan rasa bosan selama seminggu itu diet. Dari segi kebiasaan, aku punya beberapa kebiasaan yang menurut aku itu mendukung program diet aku. Pertama, aku puasa Senin Kamis karena latih aku untuk menahan nafsu makan gitu. Jadi besok-besoknya ketika nggak puasa itu rasa untuk menahannya tuh lebih terlatih. Nah, terus aku juga punya kebiasaan kalau nggak lagi puasa Senin Kamis, aku tuh olahraga setiap pagi jam 8, jam 9 kayak gitu. Aku jogging 1 jam, rata-rata sih 4 kilo. Itu udah aku jalanin sekitar 1,5 tahun ini sih. Setiap jogging aku pakai namanya sauna suit. Itu sangat membantu banget karena badan kita tuh panas kan di dalam sauna suit itu. Keringatnya itu lebih keluar berkali-kali lipat. Jadi kalau saran aku mau jogging untuk kardio, pakai sauna suit deh. Kebiasaan aku selanjutnya adalah aku selalu timbang berat badan tiap pagi. Kenapa tiap pagi? Karena kita bisa evaluasi nih, kalau misalnya berat badan kita naik, kemarin kita makan apa aja, terus yang harus dikurangin kira-kira apa aja gitu. Terus kalau misalnya berat badannya turun, kita happy banget, pasti hari itu kayak semangat untuk olahraga, semangat untuk lebih nahan makannya lagi. Intinya sih aku diet itu nggak pakai obat-obatan, suplemen, apalagi operasi. Jadi dulu banget itu pernah nyoba Herbalife dan aku rasa juga Herbalife tidak akan berhasil kalau kita nggak disiplin dan kalau kita nggak ngitung kalori kita berapa per hari. Jadi buat kalian yang sedang diet semoga berhasil. Terus juga kalau misalnya berat badan kalian nggak turun-turun atau malah naik, jangan sedih terus langsung males, apalagi langsung berhenti dietnya, karena itu sebenarnya tantangan. Bisa jadi berat badan kalian itu tetap sama atau meningkat tapi masa lemak kalian tuh turun, alias kalau kalian dilihat tuh lebih kecil tapi berat badannya tetap. Itu bisa seperti itu, jadi kalian harus tetap semangat, oke? Gitu aja cerita diet dari aku, semoga memberi manfaat dan semangat buat kalian semua yang lagi menjalani diet. Semoga berhasil dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.